warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Pastinya dijawab seperti itu. Terima kasih. Nah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan Mas Habib memimpin doanya. Terima kasih Mas Habib karena sudah memimpin doanya. Nah, sebelumnya kita biar semangat dulu, kita harus melakukan ice breaking dulu. Nah, sebelum ice breaking, Ibu sampai lupa belum absen. Nah, siapa hari ini yang tidak masuk angkat tangan? Ada yang tidak masuk? Ada Bu. Siapa yang tidak masuk? Saya catat dulu. Oh ya, terima kasih. Nah, ice breakingnya gini. Kalau ibu bilang mana semangatmu, maka kalian harus menjawab ini semangatku. Gimana? Ibu ulang satu kali lagi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Nah, seperti itu ya. Yuk, sekarang coba kalian mempraktekkan seperti ibu tadi. Mana semangatmu? Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, masih ada yang belum semangat? Ada? Nah, itu yang Bejo. Yang Bejo itu masih ngantuk. Ya, Mbak Bejo, jangan ngantuk ya Mbak Bejo. Nah, kemudian Ibu juga punya ice breaking lagi biar kalian itu tambah semangat. Nah, Ibu bilang tempe, kalian harus bilang dulu. Tapi kalau Ibu bilang tempe dulu, kalian harus bilang tempe. Nah, tapi kalau Ibu bilang tempe, kalian harus bilang tempe dulu. Gitu ya. Yuk kita coba tempe. Nah, bagus. Kemudian kalian sudah pada semangat kan? Semuanya pastinya semangat. Iya, semangat pastinya. Seperti ibu ini yang dari pagi gojek sampai sini masih berjalan. Nah, capek ya, tapi kita itu harus semangat untuk menuntut ilmu. Nah, ada yang tahu ini pelajaran apa? Ya, betul. Ini pelajaran akidah akhlak. Nah, minggu lalu kalian sudah belajar tentang macam-macam akhlak terpuji. Nah, sekarang minggu ini kita harus belajar tentang bagaimana cara menghindari sifat-sifat tercela. Nah, di sini Ibu membagi 3 kelompok. Nah, yang di pojok sana, Masnya yang pojok sana kelompok A. Nah, yang di depan saya ini kelompok B. Nah, yang ketiga, yang samping kanan saya itu kelompok C. Nah, kemudian Ibu berikan materinya. Materi yang pertama yaitu materi tentang israf. Ada yang tahu israf? Ada yang tahu? Nah, kalau belum ada yang tahu, nah silahkan kelompok A membahas tentang materi israf. Ada yang tahu israf? Nah, itu tugas kelompok A yang mau mengerjakan tentang apa itu israf, kemudian bahaya israf, kemudian bentuk perilaku israf, kemudian dampak perilaku israf. Nah, yang kedua yaitu kelompok B. Kelompok B itu membahas tentang, ayo, ada yang tahu? Nah, kelompok B itu membahas tentang takzir. Nah, takzir itu apa? Kemudian dampak perilakunya itu apa, hikmah
mempelajari tafsir itu apa? Nah, yang kelompok C itu membahas tentang apa? Bakhil atau kikir. Nah, kalian itu harus mencari pengertian, dampak perilakunya, kemudian hikmah mempelajarinya. Nah, sekarang silakan berkelompok. Nah, kemudian ibu memberikan waktu 15 menit untuk kalian berdiskusi, kemudian hasil diskusinya diberikan kepada ibu. Nah, dimulai dari sekarang. Ya, ini waktunya kurang 1 menit lagi. Nah, ada yang sudah selesai? Nah, oh ya, terima kasih dari kelompok A. Nah, terima kasih dari kelompok C. Kelompok C juga sudah. Kemudian dari kelompok B mana ya? Kelompok B. Ya, ibu tunggu. Ini masih kurang setengah menit lagi. Oh ya, terima kasih kelompok B yang sudah mengerjakan. Nah, terima kasih kepada kelompok semuanya karena sudah mengerjakan tugas dari ibu. Nah, kemudian ibu mau membahas sedikit tentang materi-materi tadi. Kan kalian sudah mengerjakannya kan? Nah, kalian kalau sudah mengerjakannya, biar lebih hafal lagi, maka ibu mau meringkaskannya untuk kalian, menyinggung tentang sedikit lah, nggak usah banyak-banyak. Kalian udah pada nah, yang pertama itu adalah israf. Ada yang tahu israf itu apa? Nah, pastinya kelompok A sudah pada tahu israf itu apa. Israf yaitu berasal dari bahasa Arab yang bisa ditasrifkan, yaitu asrofa yusrifu safan. Nah, yang berartinya bersukaria sampai melewati batas. Kalian tahu kalau sesuatu yang melebihi batas, melewati hal-hal yang tidak semestinya dilewati, itu akan memiliki dampak yang negatif. Ada juga yang positif, tapi lebih banyaknya itu dampak yang negatif. Nah, menurut istilah, israf adalah suatu jiwa yang memperuntukkan keinginan yang melebihkan dari semestinya. Nah, kemudian bahaya perilaku israf ini menurut ulama-ulama terdahulu itu dapat menghilangkan keteguhan hati. Apabila keteguhan hati seorang hambanya itu hilang, maka akan menjadi hamba itu tidak punya arah tujuan yang benar. Nah, seperti itulah ya, kalian kan sudah pada gede, sudah pada mikir lah itu seperti apa. Terus yang kedua itu dampak israf. Nah, dampak israf itu bisa dibenci oleh Allah, kemudian bisa menjadi sahabat setan karena kita itu suka berlebih-lebihan. Nah, kelompok A tadi seperti penjelasan ibu atau tidak? Oh iya, bagus, kelompok A. Terus kemudian kelompok B dulu ya. Kelompok B itu tentang tafsir. Ada yang tahu tafsir itu berasal dari bahasa? Ya, betul, berasal dari bahasa Arab yang bisa ditasrif seperti israf, yang tasrifannya yaitu badziru tabziran, yang artinya mengeluarkan yang bukan haknya. Nah, secara istilah juga tabzir ini adalah orang yang memiliki sifat berlebih-lebihan atau suka boros. Dampaknya itu juga sama seperti
sama seperti kelompok A tadi. Nah, kemudian bagaimana cara menghindari tabzir, yaitu dengan cara hidup sederhana seperti yang dicontohkan baginda Rasulullah itu. Beliau hidup dengan kesederhanaannya. Kadang beliau makan, kadang beliau tidak makan, sehari makan, sehari tidak makan, bahkan pakaiannya itu banyak tambalan. Jika sekarang ibu tanya, siapa yang di sini hanya punya pakaian satu saja? Siapa coba? Ada yang punya cuma satu? Ya, ibu pun juga tidak hanya satu pakaiannya. Tapi yang ditekankan di sini jangan berlebih-lebihan dalam urusan pakaian, minuman, entah itu makanan, entah itu barang-barang lain seperti itu ya. Kemudian lanjut lagi kelompok C. Kelompok C itu membahas tentang bahil atau kikil. Nah, ada yang tahu bahil atau kikil itu? Nah, bahil dan atau kikil adalah menahan harta yang seharusnya dikeluarkan, seperti kita zakat, terus ya zakat fitrah yang mestinya. Nah, kayak semisal semoga saja kalian semua murid-murid ibu bisa sukses, entah itu bisa menjadi pegawai, entah itu bisa jadi pengusaha, entah itu bisa menteri. Tapi jangan lupa kalau kita diberi harta yang berlebih, maka kita harus menzakatkannya. Nah, di pelajaran fikih kan sudah pernah dibahas kalau zakat itu seper ini. Nah, kalian pasti sudah pada paham tentang pembagian zakat tersebut. Nah, kemudian sudah jawabannya seperti itu tadi atau enggak? Ya pastinya ada yang lebih banyak lagi. Nah, saya coba lihat jawabannya. Ya, bagus, kalian itu sudah bagus semua. Semoga ini sudah waktu menunjukkan pukul, maka akan disudahi pelajaran akidah akhlak pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya ibu punya kata-kata. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, peribahasa itu pasti sudah kalian dengar dari sejak dulu. Nah, kalian bisa mencerna apa itu artinya. Nah, dari itu mohon maaf ibu guru akhiri ya, karena ini waktunya sudah menunjukkan pukul 11, jadi nanti masih ada pelajaran lain. Nah, ibu akhiri, apabila ibu ada kesalahan tutur kata, tingkah laku ibu yang tidak berkenan di hati anak-anak semua, ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.